Shalom pemirsa TVRI, apa kabar Anda? Saya Daniel Ivan, senang dan berbahagia bisa hadir menyapa Anda melalui program Sapaan Rohani Kristen, sebuah program yang mencerahkan, membangun, dan menguatkan iman Kristiani kita. Kali ini dalam program kita akan mengangkat sebuah topik dialog, yaitu pembaharuan hidup yang berkenan bagi Allah. Saya sudah ditemani oleh dua orang narasumber. Saya akan perkenalkan mereka kepada Anda. Saya yang pertama ditemani oleh Pendeta Elizabeth Hasikin. Shalom Bu Pendeta. Shalom. Salam sejahtera di dalam Tuhan para pemirsa yang dikasih oleh Tuhan. Dan saya juga sudah ditemani oleh Bapak Tulus Santoso. Shalom Pak Tulus. Shalom. Ingin menyapa pemirsa mungkin? Shalom pemirsa, salam sejahtera. Baik, terima kasih untuk Ibu Pendeta dan juga Pak Tulus yang sudah hadir untuk menjadi narasumber. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang dari tema pembaharuan hidup yang berkenan bagi Allah. Apakah itu pembaharuan hidup yang berkenan bagi Allah, Ibu Pendeta? Pemirsa yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita bicara pembaruan hidup, maka itu adalah tema utama dari kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Rasul Paulus mengatakan dalam surat Korintus, segala sesuatu yang ada di dalam Kristus, Dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Dia datang ke dalam dunia untuk membarui kehidupan dunia yang tadinya dikuasai oleh kegelapan. Yesus datang sebagai sang terang. Yang tadinya dikuasai oleh kuasa dosa, maka Yesus datang untuk menyelamatkan manusia yang mau menerimanya, yang mau mengasihinya. Ya, ketika berbicara Yesus yang datang, lalu kemudian ada sebuah proses pembaharuan, proses di mana kita dibaharui, dan dalam bahasa yang digunakan oleh Rasul Paulus tadi adalah diciptakan di dalam Kristus menjadi ciptaan yang baru. Yang ingin saya tanyakan, ini sebuah proses kerja aktif ataukah pasif? Artinya dengan bahasa yang lebih simpel, ini effort, usaha, ataukah grace, kasih karunia? Saya pikir dua hal ini tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Tapi inti utamanya memang ini semua adalah inisiatif Allah. Ini semua adalah kasih karunia Allah. Jadi kalau usaha pembaruan ini ada di dalam diri kita, maka pertama-tama yang bertindak lebih dulu adalah Allah. Tapi bukan berarti kita sebagai orang-orang yang menerima pembaruan itu menjadi orang-orang yang pasif, yang tidak melakukan apa yang Allah inginkan. Sebab pembaruan yang sedang dan sudah dilakukan oleh Allah dalam Yesus Kristus berproses dalam diri kita. Nah, di sanalah apakah kita mau ataukah kita tidak. Itu sebabnya antara tindakan Allah dan respon manusia adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Artinya manusia tetap harus memiliki respon, tapi respon itu tidak akan pernah terjadi ketika tidak ada inisiatif dari Allah. Betul sekali. Jadi seperti itu konsepnya. Lalu kalau tadi Ibu mengatakan bahwa terang itu datang dan menerangi kegelapan, kegelapan yang kita bisa terjemahkan dalam kehidupan kita. Bentuk-bentuk kegelapan seperti apa yang diterangi oleh terang itu, kira-kira Pak Tulus? Iya, saya kira dalam karya penyelamatan Tuhan Yesus, dalam pemahaman saya bahwa kita harus merespon itu sebagai ungkapan syukur. Jadi kalau karya penyelamatan itu adalah satu yang kekal dan abadi, kita meresponnya dengan membaharui hidup kita. Tetapi dalam pembaharuan itu kita tidak dituntut bahwa kalau kita tidak memperbarui itu akan hilang karya penyelamatan, karena itu sudah kekal di kita. Sehingga itu adalah ungkapan syukur kita. Nah, dengan ungkapan syukur kita, jadi dalam kita melakukan pembaharuan itu tidak ada rasa beban, tidak ada rasa pamrih, tidak ada rasa takut, karena itu adalah ungkapan syukur atas karya penebusan Kristus terhadap dunia ini. Nah, itulah yang kita harus nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya, jadi itu bagian dari rasa syukur akibat dari karya penebusan tadi. Lalu bentuk-bentuk secara real dari kehidupan ini, kegelapan apa yang akan dan sedang
ya, diperbaharui oleh Allah dalam kehidupan kita. Apakah itu dari perkataan kita, apakah itu dari sikap atau sifat kita, ataukah itu dari cara berpikir kita? Iya, sebetulnya yang lebih mendasar adalah kemauan untuk berubah dahulu. Nah, kalau kita sudah ada kemauan dalam diri kita untuk berubah yang tadi didorong oleh rasa syukur kita, maka perilaku kita otomatis akan mengikuti. Dan seperti sudah ditulis dalam Alkitab bahwa jadilah garam dunia, sehingga menjadi tidak serupa dengan dunia. Nah, itulah hal-hal yang harus kita, artinya merubah diri kita untuk kita bisa, ya istilahnya melawan arus ya, tidak ikut arus dunia, dan kita menjadi lebih baik dan lebih serupa dengan Kristus. Tidak menjadi serupa dengan dunia, mengalami pembaharuan. Kalau tadi bicara dari bentuk-bentuk perilaku, lalu ini mengacu kepada keserupaan dengan Allah. Atau Alkitab juga menggunakan istilah tabiat, atau juga menggunakan istilah kodrat ilahi. Nah, seperti apa Ibu ciri-ciri manusia yang mengalami pembaharuan dalam tabiat atau mengambil bagian dalam kodrat ilahi itu? Menurut saya orang yang sudah mengalami pembaruan di dalam Tuhan tidak menjadi orang yang aneh. Dia masih sama seperti manusia pada umumnya. Tapi yang diubahkan pertama-tama adalah cara dia memandang hidup ini, cara dia memandang sesamanya, cara dia memandang dirinya. Dia tidak lagi memandang apa yang ada di hadapannya dalam cara pandang dia yang lama. Misalnya, mereka yang belum dibarui oleh Tuhan barangkali melihat bahwa hidup ini adalah sesuatu yang memang harus berjalan begitu saja. Waktu-waktu yang dilewati adalah waktu-waktu yang diisi dengan kegiatan-kegiatan. Tapi pembaruan yang dibawa oleh Roh Kudus di dalam Yesus Kristus akan membawa seseorang untuk memahami hidup ini adalah anugerah. Waktu-waktu yang Tuhan berikan adalah waktu-waktu sebagai kesempatan yang Tuhan anugerahkan untuk bukan sekedar diisi dengan bekerja, bukan sekedar diisi dengan mencari materi. Itu penting memang, tapi bukan itu yang utama bagi dia. Bekerja dan melayani adalah tindakan nyata dari sebuah pembaruan hidup yang diubahkan dalam sudut pandang untuk melihat kehidupan ini. Itu contoh-contoh konkret. Dan menurut saya ketika anak-anak Tuhan yang dibarui oleh Kristus hadir di tengah-tengah kegelapan dunia ini, memang dia tidak bisa mengubah dunia ini. Tapi paling tidak menurut saya, Pak Daniel, bahwa kehadiran anak-anak Tuhan yang dibaharui oleh Roh Kudus akan membawa kegelisahan bagi mereka yang masih hidup dalam kegelapan. Itu saja sudah menurut saya sebuah pembaruan yang luar biasa. Dari pembaharuan akal budi yang seperti Paulus katakan, lalu merambah kepada pembaharuan sikap, perilaku, perkataan, dan sebagainya. Seperti itu konsepnya itu ya. Jadi kita akan tetap lanjutkan dialog kita ini, tetapi terlebih dahulu kita akan saksikan dan sekarang kita dengarkan sebuah testimoni. Pembaruan hidup merupakan suatu hal yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Setelah kita menerima Kristus, maka kita menerima Roh Kudus, di mana kita bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak hal yang bisa membuat kita tidak mengingat untuk pembaruan hidup ini. Tapi justru kita belajar daripada Kristus yang adalah suci dan kudus. Dan saya sendiri belajar bagaimana Tuhan membarui hidup saya secara terus-menerus. Saya bekerja di bidang finance di salah satu lembaga Kristen, dan secara manusia tentu saja bisa jatuh ke dalam dosa ketika saya tidak belajar untuk terus hidup dalam pertobatan. Dan saya belajar untuk tetap menjaga integritas sebagai anak-anak Tuhan. Dikata saya tidak mau terjerumus pada hal-hal yang tidak berkenan, khususnya hal-hal yang berhubungan dengan masalah keuangan. Bersyukur kepada Tuhan bahwa tiap hari Tuhan mengingatkan saya bagaimana saya harus menjaga integritas itu. Dan saya itu harus belajar bagaimana budi saya
baru ya. Kita sebagai umat Kristen diminta oleh Tuhan kita berubah, tidak menjadi sama dengan dunia ini. Banyak orang melakukan perbuatan baik dengan tujuan tertentu untuk mereka disebut sebagai orang baik, disebut sebagai orang yang saleh, disebut orang yang suci. Tapi orang Kristen atau kita seperti kita melakukannya bukan karena seperti itu, tapi karena kita melakukannya adalah bentuk apa syukur kita kepada Tuhan, di mana Tuhan telah menebus dosa kita dan menyelamatkan kita. Memang sulit kita untuk dapat melakukan itu, tapi bila kita dipimpin oleh Roh Kudus dan kita mohon pimpinan daripada Roh Kudus, semua itu dapat kita lakukan. Dan kita pimpinan Roh Kudus, kita diberikan sukacita, damai sejahtera, sukacita. Dan bila kita melakukannya, nama Tuhan kita akan dipermuliakan. Kita masih merajut kebersamaan kita dalam sapaan rohani Kristen, dan topik dialog kita kali ini adalah pembaharuan hidup yang berkenan bagi Allah. Saya akan lanjutkan dialog saya dengan dua orang narasumber yang sudah bersama-sama dengan kita. Baik, tadi Ibu Pendeta mengatakan bahwa cara berpikir yang menyadari bahwa waktunya anugerah, hidupnya adalah anugerah, sehingga dia bukan hanya berpikir untuk dirinya sendiri, tapi dia juga mulai melayani orang lain. Itu adalah bagian dari pembaharuan. Sedangkan kalau kita melihat lawan dari bentuk pelayanan dan tindakan kasih adalah egoisme. Nah, ini kita langsung kepada kehidupan nyata nih Pak. Kalau bicara seorang pria, kita sama-sama pria Pak. Egoisme pria, pride gitu ya. Pria itu dengan egoismenya, dengan kebanggaannya, dengan pride-nya. Lalu bagaimana kita bisa menundukkan ini? Bagaimana kita bisa menang atas egoisme ini Pak? Iya, saya kira memang para pria ini sulit ya mematahkan egoisme, karena dalam kehidupan sehari-hari banyak juga sekitar lingkungan kita itu yang tergantung kepada kita. Tetapi kita harus juga menyadari sekaligus mensyukuri hal yang sudah terjadi itu dengan kita berbuat secara konkret untuk melayani. Apakah itu melayani keluarga, kemudian melayani aktivitas di masyarakat, melayani di gereja. Nah, semua itu akan semacam latihan bagi diri kita untuk kita itu berinteraksi dengan sesama, saling menerima pendapat orang-orang sekitar kita, dan itu saya kira akan sedikit demi sedikit melunturkan egoisme kita. Iya, apalagi kalau di rumah kadang-kadang kita membuat semacam aturan tidak tertulis begitu ya. Nomor satu, bahwa ayah tidak pernah salah gitu ya. Lalu nomor dua, kalau ayah salah lihat aturan nomor satu gitu kan. Jadi tadi Bapak juga menyebutkan kenapa egoisme itu muncul, karena kita merasa kita ini menjadi tempat sandaran. Orang banyak bergantung, keluarga bergantung kepada kita karena kita ini pencari nafkah mungkin gitu ya, orang yang bekerja. Lalu tanpa kita sadari juga kadang-kadang perkataan kita jadi bosi gitu ya, dalam tanda kutip suka memerintah, lalu perkataan yang menyakitkan, perkataan yang menyudutkan. Apalagi ketika ya sebagai tabiatnya saja, sebagai kodratnya saja, seorang pria tidak sebanyak perbendaharaan katanya, tidak sebanyak wanita. Katakanlah di tempat kerja dia sudah berinteraksi dengan klien, dengan pimpinan, dengan rekan kerja, lalu sampai di rumah dia ngomong seperlunya. Dan kadang-kadang bagi istri lihat, ini ketus banget sih suami saya ini, gimana Pak? Ya, itulah makanya caranya kita dalam menghilangkan egoisme atau keinginan untuk dominan, keinginan untuk selalu menjadi menang. Nah, itulah dengan sering berinteraksi. Tapi tentunya juga kita belajar dari Kristus ya. Kristus turun ke dunia, kemudian menjalani kehidupan seperti manusia biasa. Itu semua merupakan inspirasi bagi iman kita untuk selalu bisa mewujudkan, mengejawantahkan hal-hal yang sudah dicontohkan. Baik, jadi
terinspirasi dan meneladani Kristus itu adalah bagian dari mengikis sifat-sifat yang tidak baik gitu ya. Nah, kalau kita gali lebih lanjut dari sifat-sifat yang tidak baik tadi, apa yang sebenarnya kita perlukan selain dari kita meneladani Ibu ya, terinspirasi dengan kehidupan Kristus, apa yang perlu kita kerjakan agar kita betul-betul mampu mengalami pembaharuan yang betul-betul berkenan kepada Allah itu? Yang pertama-tama adalah kita menanamkan kesadaran dalam diri kita bahwa tidak satu pun di antara kita yang benar di hadapan Tuhan. Karena ketika kita menyadari bahwa diri kita juga punya kelemahan, diri kita punya kekurangan, maka itu pintu masuk yang paling utama bagi kita untuk melakukan pertobatan. Jadi kesadaran bahwa kita semua adalah orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Karena itu kita semua membutuhkan pembaharuan di dalam Kristus, maka itu akan memudahkan bagi kita untuk melakukan pembaruan, khususnya pada tadi dikatakan karakter kita, pada tutur kata kita, pada pikiran-pikiran kita. Nah, saya pikir kalau kita sudah menyadari itu, Roh Kudus peranannya besar sekali untuk mengubah kehidupan kita. Dan kalau kita sudah mengalami pembaruan hidup, kata Rasul Paulus di sini dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi membangun kesadaran bahwa kita ini manusia berdosa yang membutuhkan anugerah Allah, selalu dibaharui dalam anugerah itulah yang membuat kita akhirnya tidak takabur begitu ya Bu ya. Kalau kita memang membutuhkan anugerah itu untuk bisa berubah dalam kehidupan ini. Lalu pertanyaan saya nih sebelum kita sampai kepada bagian akhir, apa kesulitan terbesar atau halangan terbesar ketika kita ingin berubah atau mengalami pembaharuan itu? Ya, seperti tadi Pak Daniel katakan bahwa hal terbesar yang sulit sekali membuat kita berubah adalah egoisme kita, keakuan kita. Dan itu sebabnya mestinya egoisme dan keakuan kita taklukkan di dalam dan bersama-sama dengan Kristus yang secara konkret sudah merendahkan dirinya, menjadi sama dengan manusia, bahkan mengambil rupa seorang hamba yang taat dan setia sampai mati. Baik, itu adalah hambatan terbesar, yaitu egoisme yang harus kita taklukkan bersama dengan kasih karunia Allah ya. Baik Ibu, waktu juga yang harus memisahkan bersama kita. Mungkin ingin disampaikan sebuah pesan singkat untuk menegaskan dan menyimpulkan apa yang sedang kita perbincangkan kali ini. Para pemirsa yang dikasih oleh Tuhan, kita semua sebagai umat Kristiani adalah orang-orang yang dikasih oleh Tuhan. Dan karena kasihnya itulah Ia datang ke dalam dunia ini untuk membarui kehidupan kita sekalian. Sangat disayangkan kalau kita yang sudah dikasih ini tidak memberikan respon atas anugerah Allah yang sudah dan sedang membarui hidup kita. Semoga hidup yang masih Tuhan anugerahkan kepada kita senantiasa berada di dalam kekuatan Roh Kudus yang membarui kita sekalian. Tuhan memberkati. Pendeta Elizabeth, terima kasih. Pak Tulus, terima kasih. Semoga kita menjadi umat percaya yang mampu meresponi karya penebusan itu dan mengalami pembaharuan hidup yang betul-betul berkenan di hadapan Allah. Akhir kata saya Daniel Ivan pamit undur dari hadapan Anda atas nama seluruh kerabat kerja TVRI yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.